Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan Ibu Nadia mengucapkan selamat datang di MTs Negeri 6 Jakarta kepada kalian semua dimanapun kalian berada. Masih dalam suasana PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menghadapi ini semua. Kita berdoa juga semoga wabah ini cepat berlalu dan kalian semua dapat menjalankan aktivitas bagaimana biasanya. Nah, untuk pagi hari ini sesuai dengan jadwal, Ibu Nadia akan menyampaikan materi tentang keunggulan dan prospek lulusan MTs Negeri 6 Jakarta. Ya, sebelumnya mungkin dalam pikiran kalian ya sebelum masuk ke MTs Negeri 6 Jakarta, ya, hal apa yang pertama yang ada dalam pikiran kalian? Tentu mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik bisa juga melalui teman, tetangga, atau saudara kalian yang kebetulan sudah pernah bersekolah di MTs Negeri 6, atau informasi-informasi dari website, spanduk, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu juga diperhatikan ketika kalian mencari sekolah, ya, daftar di sekolah tertentu, yaitu adalah tentang visi dan misi sekolah. Ini berkaitan dengan program-program, ya, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang belum dilaksanakan, pencapaian apa yang sudah diraih, ya, dan lain sebagainya. Jadi sebelum Ibu menjelaskan tentang materi ini, ada baiknya kita lihat dulu misi dan misi MTs Negeri 6 Jakarta. Ini kaitannya dengan apa? Bakat dan minat, ya. Ini kalau kita lihat misi pada poin yang ketiga, nah ini ya, mengoptimalkan potensi peserta didik berdasarkan bakat dan minat. Nah ini ya, bakat dan minat itu dalam pikiran kalian apa itu bakat? Ya mungkin kalian udah tahu bakat itu apa, minat itu apa, atau bakat dan minat itu sama misalkan. Ya ternyata beda antara bakat dan minat. Ya secara sederhana bakat itu adalah kecakapan yang melekat pada diri seseorang. Jadi kalau kita tahu potensi kita asah dengan baik, ya tentu kita akan meraih prestasi. Kalau kita sudah meraih prestasi, tentu akan melahirkan keunggulan-keunggulan. Oh, MTs Negeri 6 unggul di bidang seni misalkan. Oh, MTs Negeri 6 unggul di bidang sains, ya, dan sebagainya. Nah ini. Nah kemudian kita lihat pengertian secara lebih rinci, ya, tentang apa itu bakat, apa itu minat, ya. Jadi pengetahuan dasar ya tentang bakat dan minat supaya kamu sadar tentang potensi yang kalian miliki. Nah ini akan berdampak kepada masa depan kalian di kemudian hari, sehingga kalian tidak menyia-nyiakan potensi-potensi yang kalian miliki. Tentu dengan didukung oleh kegiatan-kegiatan yang tersedia di MTs Negeri 6 Jakarta. Nah, bakat menurut SC Utami Menandar, bakat adalah sebuah kemampuan bawaan dari seorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian yang ingin diwujudkan. Sedangkan minat itu adalah dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Itu biasa dipengaruhi oleh lingkungan. Yang tadi tidak berminat main gitar karena lihat temannya ya piawai dalam memainkan gitar, timbul keinginan, ketertarikan ya untuk mempelajari sesuatu gitu ya. Tapi kalau bakat itu adalah kecakapan yang sudah melekat pada diri seseorang. Ada kalanya orang bisa nyanyi, suaranya merdu ya, dia belum pernah masuk kelas musik, kelas olah vokal dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dia punya bakat, kemudian diasah kemampuannya itu, didukung oleh lingkungan, motivasi dan sebagainya, maka dia akan menjadi penyanyi yang luar biasa, ya. Oke. Selanjutnya, ya, bakat terbagi dua. Ada bakat umum, ada bakat khusus. Jadi kalau bakat umum itu setiap orang pasti punya. Nah, semua orang pasti memiliki.
memiliki kemampuan bicara, berpikir, jalan atau bergerak, kemampuan membaca dan menulis. Semua orang punya itu bakat. Ya. Kemudian bakat khusus apa? Potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang yang tidak semua orang memiliki bakat khusus yang sama antara satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi seperti ini, kalau kamu ingin mengetahui bakat orang punya bakat khusus atau tidak, bisa kita lihat contohnya misalkan secara sederhana. Setiap guru MTs Negeri 6 mampu membaca Al-Quran. Tetapi tidak semua guru MTs Negeri 6 dapat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran secara indah. Ya, hanya yang tertentu saja yang menguasai macam-macam seni membaca Al-Quran, sehingga dia mampu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran secara indah. Nah, itu jadi bakat khusus. Bu pernah juga mempelajari tentang cara membaca seni membaca Al-Quran, cara membacanya dengan berbagai macam seni. Ya, ada misalkan bayati, soba, hijab, ya, dan sebagainya. Tapi karena tidak memiliki bakat, ketertarikannya atau minatnya kurang, maka tidak bisa. Karena bakat khusus ini tidak sama antara seseorang dengan yang lainnya. Nah, macamnya ada macam-macam tuh, ada bakat mekanik, ada bakat numerik. Kalau bakat numerik kaitannya dengan apa? Angka-angka. Tanya ada guru matematika kalian. Nah, biasanya punya bakat numerik ya, suka dengan angka-angka. Ya, atau bakat bahasa. Ya. Atau bakat mekanik. Nah, mekanik ini biasanya orang IPA. Ya, IPA. Guru IPA, mekanik. Ya, jadi bakat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi suatu bakat itu bisa cepat atau lambat berkembang tergantung pada faktor lingkungan. Ya, mungkin juga struktur saraf motoriknya yang baik, motivasi dan minat, ya, dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Ini contoh karikaturis DM Siddhartha. Dia memiliki apa? Bakat khusus. Nah, ini ada cerita menarik nih, kenapa beliau ini bisa menjadi seorang karikaturis. Itu termasuk bakat langka ya, tidak semua orang bisa menjadi karikaturis. Jadi pada waktu kecil, jadi beliau menceritakan nih, jadi sebuah event yang pernah ibu ikuti, ya, beliau itu menceritakan alhamdulillah kemampuan menggambar ini, ya. Pada waktu kecil, dia suka sekali menggambar. Gambarnya di mana? Di tembok. Biasalah kalau anak kecil itu gambarnya di tembok, ya kan? Cara-cara di pintu, cara-cara di lantai, ya. Biasanya apa? Kalau nyoret-nyoret tembok, pintu dan lantai, kotor kan? Nah, biasanya apa? Dimarahi sama ibunya. Tapi untuk Pak Siddhartha ini, oleh ibunya tidak dimarahi, tapi diarahkan dan difasilitasi. Sehingga apa? Kemampuan menggambarnya terasa dengan baik. Nah, begitu juga kalian nanti di MTs Negeri 6. Kalian punya kemampuan, ya, nanti diarahkan dan difasilitasi supaya bakat yang terpendam yang kalian miliki dapat mampu menghasilkan sesuatu hal yang lebih bermanfaat, ya. Ya, kamu memiliki kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan, sehingga bukan hanya bermanfaat ketika kalian berada dalam lingkungan MTs Negeri 6, tapi juga pada saat ke jenjang berikutnya. Karena nanti yang dicari itu bukan lagi nilai yang tinggi, tetapi kemampuan-kemampuan lain, seperti misalkan masuk dalam organisasi, OSIS, paskib misalkan, ya.
kemudian PMR. Nah, di sekolah MTS Negeri 6 ada 3 unggulan, kegiatan unggulan. Ya, yang pertama KSM, kemudian ada Myers, dan yang ketiga robotik. Nah, silakan kalau kalian berminat, ya dirasa mampu, ya tertarik dan sebagainya, bisa kamu berserta di dalam kegiatan-kegiatan yang tadi. Itu ya. Jadi kembali lagi kepada GM Sudata ini, oleh ibunya tidak dimarahi, tapi diarahkan dan difasilitasi, sehingga apa? Kemampuan menggambarnya terasa dengan baik. Sampai kemudian ya, dewasa, beliau memiliki kemampuan yang luar biasa sebagai seorang karikaturis. Ya, jadi objeknya disebut karikatur. Karikatur itu adalah gambar atau penggambaran satu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Ini mungkin sebagai contoh bisa kalian lihat seperti ini. Nah, ya. Jadi kalau karikatur, menarik kan? Ini bakat yang luar biasa sebenarnya. Gue pernah coba itu belajar, ya membuat karikatur, tapi karena tidak berbakat, minatnya juga tidak sungguh-sungguh, gitu ya, tidak sungguh-sungguh. Ya, akhirnya udah lewat. Jadi kalau kamu punya kemampuan, dirasa oh kamu punya kemampuan, ya silahkan saja. Ya, gunakan kemampuan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian siapa yang tidak kenal dengan Cristiano Ronaldo, pesepak bola. Jadi berbakat di bidang olahraga. Jadi kamu juga kalau merasa punya bakat, kesenangan, merasa enjoy, menikmati dan sebagainya, jangan segan-segan untuk ya mengasah kemampuan kamu itu untuk menjadi kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, jadi memang Cristiano Ronaldo sejak kecil itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Orang lain melihat betul, ya dia sering bermain bola. Bahkan ketika anak-anak lain sedang belajar, dia bermain bola. Nah, rupanya bakat ini dilihat oleh ibunya. Pada usia 14 tahun, Ronaldo setuju, ya, untuk fokus sepenuhnya pada sepak bola. Jadi kemudian kita kenal Cristiano Ronaldo sebagai bintang lapangan, ya, bintangnya sepak bola, ya, yang mempunyai kemampuan karena diasah sejak kecil. Makanya dikatakan bahwa bakat itu melekat, pada diri seseorang. Kalau tepat waktunya, tepat diasah dengan baik, hubungan yang tepat, komunitas yang tepat, sehingga terbangun potensi yang dimilikinya, maka akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, nah ini cendekiawan Muslim Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang jenius yang menguasai 89 bahasa dan guru besar Muslim dalam bidang fikih, filsafat, sains, kedokteran, musik dan fisik. Nah, inilah contoh bagaimana potensi-potensi yang dimiliki oleh seseorang itu dioptimalkan, ya, secara baik. Optimalkan. Ini jenius nih, ya, dipelajari berbagai macam bidang-bidang keilmuan, sehingga bisa dilihat ternyata mampu menguasai lebih dari 2 bidang keilmuan, ya. Ini kan ada lihat bisa lihat fikih, filsafat, sains, kedokteran, musik dan industri. Jadi nanti kalau kamu sekolah itu minta jangan hanya kamu belajar dari pagi, menerima pelajaran dari pagi sampai sore, ya, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan lain, ya, sehingga potensi yang kamu miliki itu betul-betul dapat dimanfaatkan dengan baik. Bisa saja kamu memiliki 2 potensi, ya, bisa juga memiliki 3 potensi, apakah di bidang bahasa, di bidang sains, di bidang puisi mungkin. Ya, kamu bisa puisi, bisa ikut sains juga. Ini kan luar biasa. Karena di kemudian hari, ketika kamu masuk dalam dunia kerja,
Seseorang itu tidak hanya dilihat dari segi kemampuan akademik, tapi juga keterampilan lain. Biasanya kalau kantor tempat kamu kerja, biasanya ada event-event ya, kompetisi olahraga ya, kompetisi seni, tari atau musik dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai alat komunikasi untuk mengakrabkan, untuk menjaga hubungan, relasi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian satu hal lagi yang perlu Ibu tekankan buat kamu semua, ya, pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya, jangan dipakai main. Ya, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, jangan dipakai untuk main, apalagi dalam keadaan kondisi pandemi seperti ini. Ya, karena online belajarnya waktunya lebih banyak, akhirnya apa? Lebih banyak main, akhirnya tugas-tugas sekolah terbengkalai. Nah, ketika mau ujian, repotan sendiri. Akhirnya dikejar-kejar tuh guru mapelnya, merepotkan wali kelasnya. Ya, ini jadi perhatian buat kita. Gunakan waktu dan sebaik-baiknya dengan penggambaran yang Ibu sudah sampaikan di sini. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil manfaatnya. Ambil contoh dari orang-orang yang sukses, ya, di bidangnya, apakah olahraga, ya, bidang-bidang seni, apakah keilmuan, ya, karena manusia itu lahir nggak ada yang bodoh. Allah menciptakan manusia itu dengan kelebihan-kelebihan yang mereka punya. Jadi gunakanlah waktu dengan baik, ya. Selanjutnya kita saksikan testimoni alumni MTs Negeri 6 Jakarta bersama Fatimah Hanuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Hanuna, alumni MTs Negeri 6 Angkatan 2017-2018. Sebagai seorang alumni, saya merasa bangga pernah menjadi bagian dari MTs Negeri 6 Jakarta. Karena MTs Negeri 6 Jakarta bukan hanya mengajarkan akademik yang baik, namun juga menciptakan siswa-siswinya agar memiliki potensi diri, berinovasi, dan juga berkreasi. MTs Negeri 6 juga membuat siswa-siswinya bukan hanya aktif di kelas, namun juga aktif dalam berorganisasi. Dulu ketika saya menjadi siswa MTs Negeri 6 Jakarta, saya bukan hanya aktif di dalam kelas, melainkan juga aktif dalam berorganisasi. Hal ini sebenarnya berguna untuk kalian menambah relasi bersama teman dan juga guru, dan juga untuk public speaking dan berpendapat. Hal ini juga yang nantinya akan dipakai ketika kalian menaiki jenjang yang berikutnya, yaitu SMA sederajat. Sekarang, ketika saya di SMA sederajat, pengalaman-pengalaman yang pernah saya laksanakan di MTs Negeri 6 ternyata sangat membantu saya dengan cara bersosialisasi, lalu diberikan amanat untuk menjadi seorang pengurus, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan selain juga belajar di sekolah. Pesan saya untuk adik-adik saya yang baru masuk MTs Negeri 6 Jakarta, jadikan wadah MTs Negeri 6 Jakarta untuk pengembangan potensi diri kamu dan juga untuk bersosialisasi, berinovasi, dan berkreasi. Nah, hal itu yang sebenarnya berguna untuk kalian. Dan juga tambahlah pengalaman-pengalaman dan jangan takut untuk mencoba sesuatu, karena hal ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang pengalaman yang kalian dapat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi testimoni alumni MTs Negeri 6 bersama Fatimah Hanuna. Berikutnya Ibu akan tampilkan beberapa prestasi yang sudah diraih MTs Negeri 6 dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Ya. Kita lihat prestasi apa saja yang sudah diraih oleh MTs Negeri 6 Jakarta dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa siswa-siswi MTs Negeri 6 memiliki bakat-bakat yang luar biasa, ya, bakat-bakat yang berbeda dan luar biasa. Ya, dia tahun 2015 pemenang komik terfavorit. Kemudian di tingkat internasional matematika, Olimpiade Matematika, juara 3. Kemudian ada roket air tingkat nasional, juara 1. Ada musikalisasi puisi tingkat provinsi tahun 2017, juara 1.
Kemudian Cipta Cerpen tingkat provinsi dan lomba sekolah sehat tingkat kota juara 3, Tari Kreasi juara 1, Gebiar Pramuka Putra dan Putri tingkat kota tahun 2018 meraih juara ketiga. Ya, berikutnya Gebiar Pramuka Putri tingkat kota, Galaxy Camp tingkat Jabodetabek, Kreativitas PMR tingkat kota, serta musikalisasi putri tingkat provinsi. Nah, sekali lagi untuk lomba sekolah sehat tingkat kota tahun 2018 meraih juara pertama. Ini adalah merupakan kerja tim yang melibatkan semua pihak yang ada di lingkungan sekolah, termasuk di dalamnya adalah guru, kemudian siswa, pengurus OSIS, kemudian juga pihak kantin, ya, dan lain sebagainya. Kemudian lomba musikalisasi puisi tingkat provinsi tahun 2019. Nah, ini sudah 3 kali berturut-turut, ya. MTS Negeri 6 meraih prestasi di bidang musikalisasi puisi. Kemudian ada lomba Cipta Cerpen tahun 2019 juara 1, ya. Kemudian kita lihat grafik presentase siswa yang melanjutkan ke jenjang berikutnya, SMA, Madrasah Aliyah dan sederajat, ya. Nah, tahun 2018-2019 persentasenya itu lebih dominan masuk ke Madrasah Aliyah Negeri. Tapi tahun berikutnya lebih banyak apa? Melanjutkan ke SMK Negeri. Ya, itu saja barangkali yang bisa Ibu sampaikan, informasi-informasi yang berkaitan dengan prestasi, ya, yang pernah diraih oleh MTS Negeri 6. Ke depan Ibu harapkan kalian yang akan melanjutkan, ya, yang akan melanjutkan, mudah-mudahan kalian memberikan sesuatu hal yang lebih, ya, untuk dipersembahkan kepada MTS Negeri 6. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.